Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat BAM Channel dimanapun berada. Jumpa lagi dengan saya di obrolan seputar hukum. Sahabatku sekalian, kalau kita bicara hukum, ketika ada orang yang mengungkapkan kata hukum, kira-kira apa yang muncul di benak kita? Kalau boleh saya tebak, ketika kita bicara hukum, yang ada di benak kita adalah pengadilan, terus hakim, terus apalagi jaksa, polisi, pengacara, penjara misalkan. Itu spontanitas kalau kita mendengar kata hukum, ya. Sahabatku sekalian, dari sudut pandang teori, ketika kita bicara hukum, mungkin kita pernah mendengar bahwa hukum itu adalah peraturan, ya, peraturan tentang bagaimana kita berperilaku, yang isinya apa saja yang harus kita lakukan dan apa yang tidak boleh kita lakukan. Yang pelanggaran terhadap peraturan itu akan dikenai sanksi. Sahabatku sekalian, tentu pandangan-pandangan itu sering kita dengar, ya, khususnya mungkin bagi mahasiswa hukum, ya. Ini di semester awal biasanya diperkenalkan tentang apa itu definisi hukum. Namun dalam pembahasan kali ini ada satu pandangan tentang hukum yang sepintas sepertinya sederhana, namun bagi saya ini mengandung makna yang sangat dalam, yaitu yang disampaikan oleh Profesor Sacipta Raharja. Hukum adalah perilaku kita sendiri. Ya, artinya ketika kita menilai hukum itu baik, hakikatnya perilaku kita itulah yang baik. Namun ketika kita menilai bahwa hukum itu buruk, sesungguhnya yang buruk itu adalah perilaku kita sendiri. Karena hakikat hukum itu adalah perilaku kita sendiri. Sederhananya, ketika perilaku kita baik, maka kita tidak akan pernah bertemu dengan yang namanya pengadilan. Kita tidak akan pernah bertemu dengan yang namanya polisi, jaksa, hakim, apalagi penjara, gitu ya. Karena bertemunya kita dengan pengadilan tentu akan ada persoalan, walaupun tidak semua orang datang ke pengadilan berarti dia sedang bersengketa, ya. Secara teori kan ada yang namanya permohonan yang produknya atau outputnya berupa penetapan, tidak hanya putusan, gitu ya.
Jadi tanpa ada lawan, misalkan permohonan penetapan waris misalkan ya, atau permohonan penetapan tentang sahnya pernikahan ya, isbat misalkan. Walaupun dalam isbat sendiri ada kalanya muncul lawan gitu. Tapi untuk kasus-kasus yang tidak ada lawan atau disebut volunteer ya, itu tidak mengandung sengketa gitu ya. Terlepas dari itu semua, sahabatku sekalian, kalau kembali kepada pandangan Sacipto Raharjo bahwa hukum adalah perilaku kita sendiri, sudut pandang atau indikator bahwa hukum itu baik atau buruk bisa dilihat dari sejauh mana baik dan buruknya perilaku kita sendiri ya. Dalam bukunya yang berjudul Membedah Hukum Progresif, Profesor Sacipto Raharjo menyampaikan pandangan seperti ini, bahwa bangsa ini akhir-akhir ini tersibukkan dengan melakukan perubahan-perubahan terhadap peraturan-peraturan dan cenderung abai terhadap permasalahan-permasalahan perilaku. Beliau mencontohkan terkait dengan amandemen atau perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pandangan beliau bahwa jiwa Undang-Undang Dasar 1945 itu tidak akan pernah bisa terwujud kalau pelaksananya masih memiliki jiwa-jiwa kerdil. Itu istilah Profesor Sacipto Raharjo. Jadi bukan berarti memperbaiki peraturan atau membuat peraturan itu tidak penting. Namun jangan sampai melupakan perbaikan-perbaikan perilaku begitu. Ya. Karena hakikatnya bahwa cerminan suatu hukum itu baik itu tercermin dari perilaku baik masyarakat maupun penegak hukum itu sendiri ya. Saya teringat dengan salah satu keterangan di dalam Islam ya, man aropa nafsahu faqad aropa robbahu, barang siapa yang memahami dirinya maka sesungguhnya dia telah memahami Tuhan. Jadi sumber perbaikan itu haruslah dimulai dari perbaikan internal ya. Harus dimulai dari perbaikan perilaku. Kalaulah kita berbicara tentang buruknya penegakan hukum ya, belum tentu diakibatkan oleh buruknya substansi hukum atau aturan-aturan hukum, tapi bisa saja buruknya penegakan hukum itu karena buruknya perilaku dari elemen-elemen yang terlibat dalam proses law enforcement-nya atau penegakan hukumnya. Makanya terkait pandangan hukum adalah perilaku kita sendiri, ini menjadi suatu pandangan yang
menurut saya cukup relevan ya. Nah, yang jadi persoalan adalah bagaimana memperbaiki perilaku ini. Sahabatku sekalian, ada satu pandangan yang disampaikan oleh Profesor Sacipto Raharjo bahwa carut marutnya cara berhukum kita ini adalah salah satunya diakibatkan atau disebabkan oleh cara berpikir dalam berhukum. Ya. Beliau menyampaikan ada 3 cara berpikir. Pertama adalah berpikir rasional, yang kedua berpikir dengan rasa, ya, dan yang ketiga adalah berpikir dengan kecerdasan spiritual. Berpikir rasional itu adalah cara berpikir barat ya, dengan pandangan positivismenya bahwa hukum itu semata-mata hanya teks, dan teks itulah yang harus dijadikan pegangan. Namun cara berpikir rasional itu tentu dalam pandangan Sacipto Raharjo akan menimbulkan para penegak hukum itu hanya menjadi budak peraturan gitu. Ada cara berpikir yang lebih baik dari cara berpikir rasional adalah dengan cara berpikir dengan menggunakan rasa. Dia tidak hanya melihat teks-teks sebuah peraturan, namun dia juga melihat konteks. Dan cara berpikir yang ketiga itu cara berpikir dengan kecerdasan spiritual. Dia tidak hanya memahami teks, juga memahami konteks dan mencoba menggali makna yang terdalam, yang terkandung di dalam sebuah peraturan. Sahabatku sekalian, berbicara tentang berhukum dengan kecerdasan spiritual inilah yang dijadikan pandangan sebagai solusi atas persoalan-persoalan hukum yang menurut Profesor Sacipto Raharjo ini masih mengalami persoalan-persoalan. Jadi kembali kepada tema obrolan kita bahwa hukum adalah perilaku kita sendiri, maka perhatian terhadap perbaikan perilaku itu menjadi sesuatu yang cukup penting ya. Walaupun tidak berarti memperbaiki peraturan itu sendiri tidak penting gitu. Namun Profesor Sacipto Raharjo melihat bahwa kita cenderung mengabaikan aspek-aspek perilaku. Sahabatku sekalian, mudah-mudahan hal ini menjadi bahan renungan yang dapat bermanfaat bagi kita semua ya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga sahabat sekalian dimanapun berada senantiasa sehat dan tentunya senantiasa bahagia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.